Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara-cara orang untuk mendongkrak karismanya melalui jalan supranatural. Di video ini saya akan memaparkan tentang karisma hanya sekedar untuk wawasan saja. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang memiliki daya tarik yang sangat luar biasa besar. Sebagai contoh, ketika kamu melihat seseorang memasuki sebuah ruangan, maka semua yang ada di dalam ruangan ini seakan-akan perhatiannya langsung terpusat kepadanya. Ada apa dengan orang ini? Apa yang dimilikinya sehingga perhatian semua orang seakan terpusat dan tersedot padanya? Nah, jika kamu melihat seseorang dengan tipikal semacam ini, maka inilah salah satu ciri orang yang memiliki sesuatu daya magic dalam dirinya yang disebut dengan karisma. Karisma ternyata tidak hanya memberikan daya tarik pribadi, tapi juga dapat menunjang kesuksesan dalam berkarir dan berusaha, juga sukses di dalam pergaulan. Karena itu, setiap orang pastinya menginginkan karisma di dalam dirinya. Berbagai cara pun ditempuh, salah satunya adalah dengan berbagai ritual atau tata laku tirakat yang dilakukan. Kata karisma sendiri sebenarnya berakar dari bahasa Yunani, yakni charis. Kata ini secara harfiah berarti karunia atau bakat. Karena itulah dalam pengertian lebih luas, karisma dapat diartikan sebagai suatu bakat istimewa yang ada dalam diri seseorang, sehingga dia bisa memberikan kesan mendalam kepada orang-orang di sekelilingnya. Dengan bakat ini, dia kemudian akan lebih mudah menawan hati setiap orang, sehingga dalam melakukan interaksi yang akan senantiasa meraih kesuksesan. Dalam mitologi Yunani dikisahkan bahwa para dewa mengaruniakan kekuatan spesial kepada orang-orang tertentu, sehingga mereka bisa tampil lebih menawan. Mereka inilah yang memiliki bakat luar biasa untuk tampil sebagai pemimpin atau orang-orang yang sukses. Sementara dalam studi psikologi sosial modern, karisma adalah pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lainnya. Jadi, jika kita ingin meningkatkan karisma, berarti kita perlu memahami beberapa atribut kekuatan spesial yang terkandung di dalam karisma, yang dengannya memungkinkan kita dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain. Memang, tidak semua orang secara alami memiliki karisma pada dirinya. Namun, menurut studi psikologi, sesungguhnya siapapun bisa memiliki karisma. Hal tersebut bisa direalisasikan dengan beberapa langkah, seperti memiliki sikap bersahabat kepada semua orang, selalu menjaga sopan santun, berbahasa dengan baik, dan dengan menciptakan daya tarik personal. Individu yang berkarisma menunjukkan kekuatan mereka pada hasil terbaik dan mengurangi kekurangan mereka. Mereka berhasil mengejar mimpi mereka. Upaya yang dilakukannya menandakan martabatnya yang besar. Karisma bekerja dengan baik ketika pikiran seseorang benar-benar murni dan sejati. Orang yang berkarisma menunjukkan sifat anggun, riang, lapang dada, energi positif, percaya diri, tenang, dan benar di seluruh aspek.
dan tentunya memancarkan aura yang tidak mudah ditebak. Mereka selalu dapat memposisikan diri seutuhnya dengan baik dimanapun. Lantas, bagaimanakah langkah-langkah secara supranatural atau gaib untuk membangkitkan karisma itu bisa ditempuh? Kita akan mencoba beberapa langkah atau kiat yang mungkin bisa kita tempuh secara supranatural. Dalam pembahasan kali ini tentu banyak sekali ilmu gaib atau supranatural yang memungkinkan seseorang untuk bisa membangkitkan karisma tersembunyi yang ada pada dirinya. Ilmu-ilmu supranatural tersebut tentu saja harus dipilih yang beraliran putih. Misalnya saja ilmu supranatural yang berkaitan dengan dunia ilmu hikmah. Dalam dunia ilmu hikmah, ada berbagai jenis ilmu yang bisa membuat setiap orang yang melihat akan menjadi respek dan ta'zim. Ini karena kekuatan ilmu yang dimaksud memang dapat membangkitkan karisma orang yang mengamalkannya. Disebutkan pula bahwa salah satu contoh ilmu hikmah atau ilmu supranatural yang memiliki daya karomah untuk membangkitkan karisma adalah suatu ilmu yang dikenal dengan nama ilmu karisma sekampung, atau disebut juga sebagai ilmu asik sekampung. Kata sekampung di dalam ilmu ini bertendensi bahwa daya karomah ilmu ini akan sanggup mempengaruhi semua orang tanpa terkecuali. Kuncinya kita harus yakin seyakin-yakinnya dalam mengamalkan ini, walaupun ritualnya relatif sederhana, tapi karomah ilmu ini insya Allah sangat bagus. Salah satu contoh ilmu asik sekampung atau ilmu berkarisma adalah sebagai berikut yang akan saya paparkan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Zuyyina linnasi hubbas syahawati minan nasi wal banina wal qanatiril muqattarat biraqamati ya arhamar rahimin wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, amalan tersebut dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai membacanya, tiupkan di telapak tangan kanan, lalu setelah itu usapkan ke seluruh tubuh atau wajah kita. Hendaknya ritual ini diamalkan setiap hari, boleh dilakukan selesai sholat fardu atau selesai mandi. Yang tak kalah penting, ritual ini jangan sampai lupa dilakukan ketika kita akan keluar meninggalkan rumah, baik untuk kepentingan mencari nafkah kehidupan ataupun untuk menyelesaikan segala urusan. Dengan kita tidak pernah melupakan untuk menjalankan ritual yang sederhana ini, insya Allah karisma yang ada pada diri kita akan bangkit dan kita menjadi seorang yang dikasihi, dikagumi, juga disayangi oleh siapapun juga. Ilmu ini harus dijadikan sebagai amalan sehari-hari, sehingga lambat laut karomahnya akan tertanam kuat dalam diri dan hati para pengamalnya. Sebenarnya potensi sedemikian bukan saja pada tubuh manusia, pada tiap sesuatu di alam semesta, dalam struktur atau bentuk apapun sesuatu itu, sesungguhnya kekuatan karisma memang ada. Jadi sesuatu yang dilahirkan pada setiap orang dan bisa dikembangkan menjadi suatu kemampuan untuk berhubungan dengan dunia halus atau melalui roh sendiri. Misalnya menerima informasi abstrak atau melontarkan kemauan melalui roh sendiri ke abstrak dan bisa menuju ke manusia lain. Wujud lainnya ialah kemampuan menggetarkan kemauan keluar untuk tujuan positif, tentu tanpa adanya campur tangan roh kita sendiri. Hal terakhir ini dapat dibayangkan sebagai suatu potensi. Misalnya, sederajat dengan kekuatan magnet
yang dilontarkan oleh sepotong logam sebesar kekuatan magnet yang bisa mempengaruhi logam-logam tertentu. Begitu pula halnya dengan karisma yang ada di dalam diri setiap orang, yang tentu saja berbeda-beda kadar kekuatannya. Untuk melancarkan usaha, seseorang juga membutuhkan karisma. Untuk hal yang tak kalah penting ini, kita juga akan membeberkan contohnya salah satu amalan karisma untuk bisnis atau kegiatan perdagangan. Berikut ini amalannya akan saya paparkan. Wa azning bin nasi bil haji yatukaja rijalau wala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amir. Artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Tata cara yang harus dikerjakan adalah ayat tersebut dibaca sebanyak 40 kali dengan meniupkan pada wadah yang telah diberi air putih. Bisa berupa botol, teko, baskom, dan sebagainya. Caranya, setiap selesai satu kali membaca, tiupkan napas kita pada air tersebut. Setelah selesai membaca 40 kali dan meniupkannya pada air yang telah kita siapkan, maka air tersebut ciprat-cipratkan ke sekeliling tempat usaha, toko, rumah makan, dan sebagainya. Bisa juga dipakai untuk mandi tirakat. Penting diingat, sebelum kita melakukan ritual ini, maka hendaklah kita melakukan puasa terlebih dahulu selama 3 hari berturut-turut. Puasa dilakukan mulai dari hari Selasa Kliwon. Dengan demikian, wiridan membaca 40 kali ayat dan meniupkannya pada wadah berisi air yang telah kita siapkan dilakukan tepat pada malam terakhir puasa, yaitu malam Jumat. Harus dilakukan tepat ba'da sholat maghrib. Selama berpuasa, tidak dibolehkan mengkonsumsi makanan yang bernyawa dan segala sesuatu yang berasal dari hal yang bernyawa seperti daging, ikan, telur, madu, susu, dan sebagainya. Niat puasanya adalah nawaitu shoma ghadin liqada'i hajati sunnatan lillahi ta'ala. Setelah melakukan wiridan pertama sukses, maka selanjutnya ayat tersebut harus diamalkan atau dibaca setiap ba'da sholat fardu sebanyak 7 kali. Ritual ini insya Allah akan sangat ampuh bila bersamaan dengan mengamalkannya disertai memberi sedekah kepada anak yatim piatu sebanyak 40 orang. Masalah nilainya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Untuk mendongkrak karisma juga bisa dengan mendawamkan membaca surat Al-Waqi'ah 1 kali, khusus pada ayat 32, 33, dan 89 dibaca 7 kali setiap malam Jumat sesudah sholat maghrib. Setelah mengamalkan berbagai ritual ini, seorang muslim juga harus menjauhi semua perbuatan yang dilarang agama seperti zina, mabuk, dan judi. Jangan lupa pula sedekah dan bayar zakat kalau sudah diberi kemudahan rezeki. Karisma dapat pula dimaknai sebagai suatu kekuatan yang bercokol pada seseorang dan dapat berpancar keluar dari tubuhnya, yang dimengerti sebagai suatu daya tarik spiritual atau supranatural. Potensi wibawa yang dibawa dari lahir yang bisa dikembangkan, namun sekali lagi ritual supranatural siapapun bisa membangkitkan karisma yang tidur di dalam dirinya. Nah, sekian pemaparan untuk video kali ini. Perlu diingat, itu hanya sekedar wawasan saja. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.